Pelajaran yang sangat berharga yang aku dapatkan ketika memandu dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, sebenarnya aku itu orang yang enggak berani dan sungguh enggak berani untuk memandu kereta atau kendaraan itu dengan kecepatan yang laju. Aku pasti akan kontrol kelajuan, pasti akan mematuhi peraturan, dan enggak punya nyali untuk yang namanya bawa kereta itu cepat-cepat gitu atau kenceng-kenceng. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan aku drive terus karena udah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sebenarnya memang wajib sih harus istirahat. Tapi pada saat itu aku nggak istirahat, teman-teman. Jadi teruskan aja, dan karena udah terbiasa atau mungkin karena udah seronok kayak gitu ya. Nah, itu tiba-tiba kayaknya aku seperti bleng aja gitu, tiba-tiba kehilangan, uh, mungkin karena terlalu fokus gitu ya. Nah, ketika fokus kita tuh terlalu, jadi udah keenakan, udah bisa kontrol, dan kayaknya blur tiba-tiba. Rupanya aku udah tekan minyak di 140, teman-teman, bayangin, 140. Nah, puji Tuhan pada saat itu suami saya langsung bilang gini, Mi, itu udah 140. Terus tiba-tiba kayak aku tersedar gitu. Nah, langsung laku ke slowkan kelajuannya. Nah, padahal di depanku itu, teman-teman, sedikit lagi itu adalah tikungan. Nah, aku itu nggak pandai mengontrol dalam tikungan kayak gitu. Nah, itu benar-benar satu keajaiban buat aku, dan aku masih dikasih kesempatan dan ditolong oleh Tuhan gitu sih, teman-teman. Nah, padahal kan tadinya aku tuh selalu ngingetin jangan bawa laju-laju ya, hati-hati ya. Nah, ternyata kita juga bisa mengalami kayak blur dan kehilangan, kayak bukan kehilangan kontrol sih, tiba-tiba aja gitu. Nah, di situ yang menjadi poinnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, benar-benar ketika kamu itu mengendarai kendaraan atau memandu, benar-benar jangan sampai kehilang sebentar kita gitu, kehilang sebentar, entah kemana entahlah. Tetapi hanya biar seperti itu, teman-teman, beberapa detik aja bisa sangat menimbulkan dampak yang begitu besar kalau kita nggak berhati-hati untuk bisa mengendalikan kendaraan tersebut gitu, teman-teman. Itu sih ceritaku dan kisahku. Nah, selama ini kan dalam pemikiran kita ya, bahwa aku nggak akan mungkin sampai ke level itu, atau aku nggak akan mau membawa sekencang itu kayak gitu. Ternyata baru menyadari. Nah, itu yang dikatakan, kalau kita nggak pernah mengalaminya, kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah menyadari bahwa ternyata kita juga bisa mengalami hal tersebut. Nah, itulah fungsinya orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang Tuhan itu membawakan orang-orang di sekeliling kita yang bisa mengingatkan kita, atau yang bisa memperhatikan. Nah, kalau ada teguran, jadi hal ini juga menjadikan satu kayak peringatan ya, bahwa kadang-kadang orang yang menegur kita, orang yang menasihati kita, mungkin mereka lah yang dihantarkan untuk membawa kita kembali atau menyadarkan kita kembali bahwa kita udah salah arah nih, udah salah langkah nih, kayak gitu. Nah, teman-teman, begitulah cerita Makem, dan semoga kita di luar sana pun aman dalam lindungan Tuhan. Bagi juga yang berkendaraan ya, saya udah benar-benar, jadi hanya mereka yang mengalaminya yang tahu betapa hal tersebut dalam sekelip mata bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi ini aku lanjut lagi, teman-teman, masak dulu karena hari ini masih cuti ya, belum sekolah. Jadi aku mau rencananya mau masak mie. Anak-anak semua masih pada istirahat. Ya, namanya ibu rumah tangga harus bangun juga buat nyediain sarapan. Ini planning aku mau masak mie goreng dan telur aja, karena memang hanya itu yang ada, belum lagi belanja, kita makan apa adanya lah ya. Ya, karena masih cuti juga, anak-anak pada temenin di bawah santai-santai. Itulah teman-teman, jujur kadang-kadang kita merasa penat ya, karena banyak anak-anak mengganggu kerja kemas dan banyak pekerjaan. Tapi hal tersebut yang menjadi ingatan atau hal yang paling indah untuk kita bisa nikmati ketika kita ada bersama-sama dengan mereka, bisa duduk, bisa cerita, bisa tertawa bersama-sama. Jadi kita syukurin aja di sehat, teman-teman, karena banyak di luar sana yang nggak bisa menikmati momen tersebut, mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan, atau karena ada hal-hal lain yang nggak bisa dinikmati kebersamaan itu. Jadi kita mulai daripada mensyukuri apa yang bisa kita syukuri dan kita nikmati hari ini gitu ya, teman-teman ya. Dan aku sambil mempersiapkan bahan-bahannya dulu.
Ini aku bikin kecap-kecapnya itu di dalam, jadi bukan di kuali karena ini minyak cepat masak, ini mie suhun, jadi dia akan cepat masak teman-teman. Jadi aku pakai minyak ikan juga, ada sos ikan juga. Jadi aku akan kurangin pakai garam. Jadi aku pakai sos ikan aja dan kecap. ABC seleraku. Nah, aku juga tetap teman-teman sekalipun di Malaysia tapi aku pecinta kecap ABC karena itu udah cukup ya untuk apalagi kalau masak ayam kecap. Hmm, itu udah enak banget ditambah dengan sos hmm, abalon itu, teman-teman. Jadi itu udah cukup lah, udah enjoy banget gitu dinikmati. Sekalipun itu sederhana. Nah, kalau kalian mau rasa manis itu lobak atau wortelnya itu digoreng kering dulu, teman-teman. Jadi masukkan dulu apa namanya bawangnya, dan setelah itu masukkan lobaknya. Nanti rasa manis dari lobak itu akan menyertai mimi kita itu. Menyertai kata apa itu ya, maksudnya akan ada masuk dalam minyak itu gitu, jadi ada manis-manisnya. Aduh, kok aku jadi lapar nih. Masih cuti juga dan aku nggak tahu mau plan apa kemana-mana. Ya udah, kami di rumah aja rencananya untuk hari ini. Mr. Watt sibuk kali dia lewat-lewat ya kan, mau tampil kamu, mau show dia, teman-teman. Ya, ini ada udang kemarin, anak udang itu aku sambal. Jadi kalau anytime kita makan, kita bisa dengan nasi panas itu bisa kita nikmati. Jadi tinggal diletak di atas nasi panas saja, dia udah bisa dimakan. Kadang-kadang anak-anak ini kalau tanpa sambal mereka nggak bisa, atau ngerasanya nggak enak buat makan. Ini aku lanjut lagi, teman-teman, sambil masak, sambil pecahin telur juga untuk kita masak nanti ya. Nah, itu udah masak lobaknya tuh, udah agak mengering gitu lobaknya, jadi rasa manis dari lobak itu akan keluar nanti dan terasa di mie. Dan terakhir kali aku masukkan sayur kolnya. Seperti inilah kira-kira, teman-teman, buat sarapan pagi ini. Dan ini telurnya ini aku tambah lagi karena ini bakalan nggak cukup juga. Ya udah, kita tambah lah. Ada berapa itu? 6. Bolehlah satu orang satu nanti kan. Nah, tapi teman-teman, aku masak, aku cari, alamak, habis pula minyak masak. Aduh, kayaknya aku harus belanja lagi dan kemarin kelupaan. Ada sih teman-teman, aku tinggalin sedikit tapi kayaknya udah dipakai buat anak-anak masak. Kemarin masak ayam goreng, habis udah minyaknya, udah aku pakai mentega aja. Ternyata mentega dengan telurnya gitu kurang sedap, kurang cocok, teman-teman. Harus pakai minyak goreng juga. Jangan salfok sama mejaku ya, ini aku belum lagi buat apa-apa untuk mengemas karena fokus dimasak dulu, udah pada lapar semua. Tapi masih tetap, teman-teman, jadi dalam ini hari ini adalah hari keenam ya, hari keenam kita punya doa dan puasa, jadi tetap juga. Jadi aku makannya dalam kita skip bisa satu kali, bisa dua kali dari kalian lah. Nah, tapi kalau yang mau Daniel itu bisa 3 kali sehari tapi nggak vegetarian kayak gitu ya. Kita lanjutkan lagi balik masak, tapi kayaknya udah bangun nih pada anak-anak aku semuanya, tapi masih di kamar masing-masing sambil aku bersihkan dulu lah, sambil aku nunggu masak miku ini. Nah, seperti ini kerempongannya makem. Biarpun cuti, yang namanya ibu-ibu enggak akan cuti. Nah, mau masak lagi, mempersiapkan ayamnya. Rencananya hari ini aku mau goreng ayam juga, dan juga ayam kecap untuk malamnya. Bayangin 3 kali sehari harus masak, teman-teman. Ya kan, tugasnya ibu rumah tangga. Udah selesai dunia pergoreng-gorenganku, udah selesai dulu. Ya udah, aku lap dulu, teman-teman, kasih bersih dulu, menunggu teman-teman, menunggu anak-anak turun, menunggu Paksu juga turun. Ya udah, aku lap dulu lah ini, pakai waktu kesempatan. Kalau teman-teman habis lepas masak langsung dikemas gini, kayaknya lebih ringan deh daripada dikemas gini, lepas masak makan dulu baru mengemas, itu rasanya berat. Lebih bagus masih lapar langsung kita kerjakan, eksekusi nih meja-meja. Kalau kita nunggu udah makan, jangan diharap pasti udah bakalan ngelihatnya itu kayak wow gitu ya. Apakah kalian pernah mengalaminya, teman-teman? Apalagi kalau kita pagi-pagi ya, bangun tidur pagi-pagi gitu terus ngelihat belum dilap, belum dikemas, masih ada sisa daripada sampah kemarin, masih ada piring yang belum dibasuh. Itu pagi-pagi memang itu buat mood kita bener-bener enggak deh moodnya. Iya kan? Jadi lebih enak langsung aja dicuci seperti itu. Ya, baru lebih ringan rasanya. Nah, ini aku udah siap, kayaknya udah kriuk-kriuk juga, emang udah waktunya buat makan.
Tapi anakku udah turun itu, udah tolong buat menyapu rumah. Aku bilang makasih ya nak, sekalipun memang tugasnya, tapi ya udahlah, yang namanya anak laki-laki harus kita ucapkan terima kasih, padahal tugasnya juga ya kan. Tapi mau juga kita ucapkan terima kasih, itu nanti hasilnya mereka akan lebih bersih teman-teman, lebih bersih. Maksudnya bukan mau minta dipuji, enggak, tapi mungkin dia merasa dihargain. Usahanya untuk kemas rumah, usahanya untuk menyapu, mungkin dia merasa bahwa aku dihargai gitu ya. Jadi itu membuat dia kayaknya dia ulang lagi, padahal udah disapu tuh udah setengah, tapi nanti dia ulang lagi dari tempat yang udah dia sapu tadi, lebih bersih, disapu berulang-ulang. Nah itu pola yang aku lihat sih teman-teman. Jadi lebih sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih kepada anak kita yang udah menolong kita gitu. Biar mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu kita respect atau kita hormatin gitu teman-teman. Nah, jadi mereka juga akan jadi ringan tulang ya. Mereka lebih semangat juga, nggak menjadikan itu sebagai beban yang berat juga. Dan mereka dengan sukacita gitu mau melakukannya. Tapi jangan haraplah mereka bisa konsisten. Ya namanya anak-anak laki-laki teman-teman. Maksudnya konsisten itu ya hari ini dibuat dengan rajin, besok dibuat ya asal begitu aja. Sekalipun kadang-kadang pujian itu tetap kita utarakan. Tapi kita jangan berhenti, dimulai dari kita dulu gitu, dari kita dulu memulai hal-hal yang baik, nanti mereka akan ngikutin, mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang baik itu dan mereka akan melakukannya. Jadi kita jangan berubah karena mereka nggak mengalami perubahan. Kita dulu yang berubah, kita yang tidak pernah berubah, kita yang maksudnya kita yang konsisten gitu untuk terus memuji, 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 memuji terus, sekalipun belum kita melihat ada perubahan di sikap mereka. Nah itu sih yang aku dapatkan teman-teman. Jadi itu yang aku lakukan sehingga bolehlah untuk bisa terus mendekati anak-anak ini, apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya, sulit banget buat didekatin.